Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bekantan, kali ini bersama saya Manda Rahmayanti di Berita Sepekan Pengadilan Agama Kandangan. Untuk menemani aktivitas Anda, izinkan saya menyampaikan seputar informasi berita yang terjadi di Pengadilan Agama Kandangan dalam sepekan terakhir ini. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kandangan pimpin apel pagi, sampaikan apresiasi atas pelaksanaan sakit dan hawas bid. Pengadilan Agama Kandangan menggelar apel pagi pada Senin 1 Desember 2025. Dipimpin Wakil Ketua Dr. Haji Fitriadi, SHI SHMH. Dalam amanatnya, beliau mengapresiasi kinerja seluruh aparatur, terutama terkait sakit dan pelaksanaan hawas bid, serta menegaskan bahwa sakit adalah upaya nyata meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan publik. Apel ditutup dengan ajakan untuk menjaga semangat kerja, disiplin, dan pelayanan prima kepada masyarakat. Rapat sakit Pengadilan Agama Kandangan. Pengadilan Agama Kandangan melaksanakan rapat koordinasi pada Senin 1 Desember 2025. Membahas optimalisasi kinerja satuan kerja serta percepatan penyusunan dan penyampaian dokumen sakit. Rapat yang dihadiri pimpinan dan seluruh pejabat ini merumuskan langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, menyelaraskan program dengan tujuan strategis Mahkamah Agung, serta menghapus program yang tidak berdampak pada peningkatan pelayanan. Humanisasi lembaga peradilan. Pengadilan Agama Kandangan meriahkan hari jadi Hulu Sungai Selatan dengan stand makanan. Pengadilan Agama Kandangan turut meramaikan peringatan hari jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan membuka stand makanan sebagai bentuk kedekatan dan membangun kepercayaan publik. Kehadiran stand ini menjadi daya tarik pengunjung dan menunjukkan bahwa lembaga peradilan bisa hadir secara humanis tanpa mengurangi integritas. Kegiatan ini mencerminkan upaya pelayanan publik yang lebih komunikatif, inklusif, dan adaptif. Kinsat Badilat dibedah, Pengadilan Agama se-Kalsel telusuri masalah teknis dan cari solusi bersama. Seluruh Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan mengikuti konsultasi daring penerapan aplikasi Kinsat Badilat pada Rabu 3 Desember 2025. Kegiatan yang diikuti Panitera, Panmut, dan Kasir ini membahas kendala teknis serta arahan standar penggunaan aplikasi. Tujuannya adalah menyamakan pemahaman dan praktik agar pengelolaan kinerja satuan kerja lebih efektif dan akuntabel. Di balik layar kolaborasi Badilat dan BSI, strategi baru tingkatkan efektif peradilan. Pada Rabu 3 Desember 2025, Badilat dan BSI menandatangani PKS yang dilanjutkan dengan sosialisasi layanan perbankan syariah secara daring. Seluruh sektor mengikuti kegiatan ini, termasuk jajaran pimpinan dan aparatur Pengadilan Agama Kandangan. Acara membahas mekanisme kerjasama dan pemahaman layanan BSI yang mendukung efektivitas layanan peradilan guna memastikan implementasi PKS berjalan optimal di seluruh satuan kerja. Rapat Koordinasi Pelayanan Pencatatan Sipil se-Kalimantan Selatan PA Kandangan hadiri kegiatan bersama Disduk Capil Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Kandangan melalui perwakilan Yang Mulia Muhammad Helmi Hidayat SH menghadiri rakor pelayanan pencatatan sipil bersama Disduk Capil PN dan PA se-Kalimantan Selatan. Rapat membahas sinergi dan penyamaan prosedur layanan administrasi kependudukan pasca penetapan pengadilan, termasuk integrasi data untuk meningkatkan efektivitas dan kecepatan pelayanan publik di wilayah Kalsel. Dirjen Badilat gelar rakor sekretariat PTA dan PA seluruh Indonesia secara daring. Dirjen Badilat menggelar rakor sekretaris PTA dan PA seluruh Indonesia pada Kamis 4 Desember 2025 secara daring. Rapat bertujuan menyelaraskan tugas kesekretariatan dan memperkuat koordinasi satker dalam mendukung kinerja peradilan agama. Kegiatan berlangsung melalui Zoom sesuai undangan nomor 3383
DJA-UND.HM.1.1/X11-2025 dan seluruh sekretaris PTA serta PA diwajibkan hadir untuk membahas agenda strategis terkait layanan administrasi dan tata kelola lembaga. MARI petakan kebutuhan gedung kantor. Satker diminta siapkan dokumen dan live streaming bangunan. Mahkamah Agung melalui BUA mengundang satuan kerja di 4 lingkungan peradilan untuk mengikuti kegiatan identifikasi kebutuhan gedung kantor secara daring. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pemetaan kebutuhan gedung dan pemenuhan ketentuan PMK 138/2024. Dilaksanakan via Zoom mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Peserta wajib menyiapkan dokumen KIB, PBG-IMB, SLF jika ada, serta melakukan live streaming kondisi bangunan secara sebagian dari proses identifikasi. Lingkungan bersih, pelayanan prima, implementasi budaya kerja berbasis kebersihan. Pelaksanaan Jumat bersih di Pengadilan Agama Kandangan menjadi bagian dari budaya kerja untuk menciptakan lingkungan yang rapi, nyaman, dan mendukung pelayanan prima. Kegiatan ini mencerminkan nilai kolaborasi disiplin serta komitmen terhadap peradilan yang modern, ramah, dan akuntabel. Lingkungan bersih dipandang sebagai cerminan integritas lembaga dan satuan mutu pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Transformasi kompetensi aparatur, P3K dalami pembelajaran daring demi layanan masyarakat optimal. Mahkamah Agung RI mengadakan orientasi P3K tahap 2 secara daring melalui Zoom dan e-learning. Diikuti seluruh P3K dari berbagai satker. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kompetensi dasar aparatur serta pemahaman tugas, fungsi, dan etika pelayanan publik. Melalui model e-learning yang terstruktur, orientasi ini menjadi upaya MA membentuk SDM yang adaptif, inovatif, dan berintegritas, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, ramah, dan profesional. Membangun layanan unggul, optimalisasi kinerja kepanitraan melalui Monef internal. Rapat Monef internal kepanitraan PA Kandangan digelar sebagai persiapan Monef Satuan Kerja untuk menentukan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Pembahasan meliputi penerimaan perkara, peningkatan mutu layanan, serta penguatan sinergi dan integritas. Kegiatan ini menjadi sarana evaluasi dan pembelajaran bersama guna memastikan layanan tetap profesional, relevan, dan memenuhi standar mutu. IKHI Kandangan bersinergi untuk masyarakat, Musjak sebagai wujud komitmen sosial. IKHI Cabang Kandangan menggelar musyawarah cabang pada 5 Desember 2025 untuk menyusuni kepengurusan baru dan memperkuat profesionalisme serta solidaritas organisasi. Musjak juga membahas rencana sumbangan bagi korban bencana dan program sosial IKHI sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap masyarakat. Kegiatan ini menegaskan peran IKHI sebagai organisasi profesi yang tidak hanya berfokus pada internal, tetapi juga aktif mendorong perubahan sosial. Perlindungan anak dan perempuan sebagai pelayanan publik, PA Kandangan dorong kesadaran hukum masyarakat. Pengadilan Agama Kandangan menghadiri sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, TPPO, ABH, serta pencegahan perkawinan usia anak di Aula Kecamatan Kandangan sebagai bentuk dukungan terhadap edukasi hukum. Kegiatan ini menjadi ruang dialog publik untuk memperkuat kesadaran dan langkah preventif dalam menekankan kekerasan serta pelanggaran hak perempuan dan anak. Melalui sinergi lintas lembaga, sosialisasi ini mendorong kesadaran kolektif untuk membangun lingkungan yang aman, bermartabat, dan berkeadilan bagi semua. Apel sore PA Kandangan menyongsong pelayanan publik yang kian adaptif dan berintegritas. PA Kandangan melaksanakan apel sore pada Jumat 5 Desember 2025, dipimpin oleh Yang Mulia Isyad Mira Budiawan SHIMS. Apel diikuti seluruh aparatur Pengadilan Agama Kandangan, berisi apresiasi atas kinerja mingguan serta arahan untuk mempersiapkan Monef bulanan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola dan peningkatan mutu pelayanan.
Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk berikan komentar positif Anda dan juga bagikan kepada kerabat terdekat Anda. Jangan lupa untuk mengikuti seluruh sosial media Pengadilan Agama Kandangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.